program live update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Rabu 10 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners mengawali berita pertama, Kepala Basarnas RI Kusworo mengatakan hingga saat ini pihaknya telah berhasil melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa longsor di Tambang Emas Suwawa Minggu 7 Juli 2024. Adapun proses evakuasi di lokasi Tambang Suwawa mengalami berbagai kendala, termasuk kondisi medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan update pencarian korban pada Selasa 9 Juli malam, jumlah korban 23 orang meninggal dunia, 33 orang dalam pencarian dan 81 penambang dievakuasi selamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Praila Karawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, silakan rekan Praila untuk laporan lengkapnya. Dimanapun kemarin Tribuners dimanapun Anda saja berada, kemarin itu Kepala Basarnas telah merincikan ada beberapa korban yang dan peristiwa longsor yang terjadi di Suwawa Timur, Kecamatan 3 orang meninggal dunia. Kepala Basarnas Republik Indonesia pun turut menghampiri lokasi yang terjadinya longsor tersebut. Dia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah berhasil melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa longsor di tambang emas Wawa. Dan mereka berhasil korban sebanyak 12 korban. Tribuners, selama 6 hari mulai tanggal 8 hingga 13 Juli 2024, Kukar Festival Budaya Nusantara akan menghiasi panggung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun KFBN yang digelar untuk kedua kalinya itu merupakan rebranding Tenggarong International Folk Art Festival. Apabila dulu TIFA fokus pada seni dan budaya di taraf internasional, kini Kabupaten Kukar ingin memprioritaskan seni budaya lokal dan Nusantara nasional melalui KFBN. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Anissa Nurdiasa, silakan untuk laporan lengkapnya.
Tribuners, peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Poros Unaaha, Desa Pudai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa 9 Juli 2024. Adapun insiden kecelakaan beruntun tersebut melibatkan satu motor, satu mobil low MPV, dan satu truk tangki BBM. Dalam kecelakaan maut tersebut dikabarkan ada korban meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Anissa Nurdiasa, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila izin melaporkan telah terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan dua pengendara motor yang terjadi di Jalan Poros Kendari Unaaha, tepatnya di Desa Pudai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Insiden tragis tersebut terjadi pada Selasa malam 9 Juli 2024, tepatnya pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Adapun kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut antara lain satu truk tangki Pertamina bermuatan aspal, satu Suzuki R3, dan satu sepeda motor Yamaha Fiction. Diketahui identitas kedua korban adalah warga Wowa Solo, Kecamatan Wonggeduku, yaitu AF, laki-laki 18 tahun, dan M, laki-laki 13 tahun. Dalam wawancara tribunnewsultra.com dengan Kasatlantas Polres Konawe, Ibtu Deda Wijaya mengungkap kronologis kecelakaan maut tersebut. Ia mengatakan berawal dari mobil Suzuki R3 yang bergerak dari arah Kendari menuju Unaaha, hendak menyalip truk tangki yang berada di depannya atau searah. Namun saat hendak menyalip tersebut, mobil Suzuki R3 melebar ke kanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang bergerak dari arah berlawanan. Usai bertabrakan, pengendara motor terpental dan terlindas oleh truk tangki tersebut. Akibat kecelakaan itu, kedua korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Adapun dalam pantauan kami, tribunnewsultra.com, pada saat kejadian, di tempat lokasi kejadian, memperlihatkan ya detik-detik korban dievakuasi, yaitu korban M yang masuk ke dalam kolong tangki tersebut. Korban terlindas di sisi tangan kanan kirinya. Sekira pukul 22.52 waktu Indonesia Tengah, akhirnya korban berhasil dievakuasi oleh tim medis dan dibantu oleh warga setempat menggunakan alat dongkrak. Kedua korban dibawa ke rumah sakit umum daerah, sementara seluruh pengemudi mobil, tangki, dan Suzuki R3 diamankan beserta alat bukti, barang bukti kendaraan diamankan di Polres Konawe. Baik, sekian Adila yang bisa kami sampaikan dari Konawe, Tribun News Sultra. Anissa Nurdiasa melaporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Kepala Basarnas RI Kusworo mengatakan hingga saat ini pihaknya telah berhasil melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa longsor di tambang emas Suwawa pada Minggu 7 Juli. Proses evakuasi di lokasi tambang Suwawa mengalami berbagai kendala, termasuk kondisi medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan update pencarian korban pada Selasa 9 Juli malam, jumlah korban 23 orang meninggal dunia dan 33 orang dalam pencarian serta 81 penambang dievakuasi selamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Praila Karawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners dimanapun Anda saja berada, di Gorontalo memang terjadi sebuah bencana yakni longsor dengan memakan hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi itu ada jumlah korban yang terdata itu ada 139 orang dan berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun Gorontalo, pada Selasa malam jumlah korban yang meninggal dunia itu ada sebanyak 23 orang, 33 dalam pencarian dan 81 penambang berhasil dievakuasi. Dari Kepala Basarnas Republik Indonesia, Kusworo pun mengatakan bahwa hingga saat ini
pihaknya telah berhasil melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa longsor di tambang emas Suwawa, sekira sebanyak 12 korban jiwa dengan menggunakan helikopter. Proses evakuasi di lokasi tambang Suwawa mengalami berbagai kendala, termasuk kondisi medan yang sulit dan juga cuaca yang tidak menentu. Meskipun demikian, tim SAR yang terdiri dari berbagai instansi tetap bekerja keras untuk menemukan korban yang masih tertimbun. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban ditemukan. Tim SAR pun berharap doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penyelamatan ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun Gorontalo, 23 korban yang meninggal dunia itu ada Fatma Apita, usia 40 tahun, Dewa Saputra 4 tahun, Samsiar 48 tahun, Alfian Manege 17 tahun, Lukman untuk usianya belum diketahui, Alfian Mamonto 28 tahun, Rahmat Nur Hamidi 21 tahun, Rina Muhammad 50 tahun, Ramlah Kumuriyah 40 tahun, Rudin Punya 55 tahun, Rizaldi Abdullah 21 tahun, Hendra Pakaya 30 tahun, Pandris Uno 47 tahun, Roy Kusina 22 tahun, Risno Jafar 48 tahun, ada Hamdan Muhammad Kango 50 tahun, Aprian Yusuf dan juga Kapulu yang belum diketahui usia berapa. Lalu ada Ipen Towalu usia 48 tahun, Kevin Pakaya 17 tahun, Samsir Tahopi 36 tahun, dan Sarinda Igirisa 42 tahun. Dan dari data ini ada satu orang yang masih berusia balita, yakni Dewa Saputra yang berusia 4 tahun. Dan korban saat ini masih terus bertambah, entah yang selamat dari evakuasi dan juga dalam proses penyelamatan. Dan baik rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Polres Nunukan mengungkap kronologi pembunuhan yang dilakukan seorang pria berinisial JUL 27 tahun terhadap seorang pengepul rumput laut di Jalan Ujang Busra RT 4 Desa Persiapan Ujang, Kecamatan Nunukan pada Sabtu 6 Juli 2024. Seperti diketahui sebelumnya, seorang pria berinisial SY 52 tahun ditemukan warga Persibadara di dalam rumahnya di Desa Persiapan Fatimah, Kabupaten Nunukan pada Sabtu 6 Juli. Adapun pria tunawicara yang juga bisu tersebut melakukan pembunuhan yang didahului aksi pencurian di sebuah rumah tetangganya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Febrianus Felis, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribunnews, dapat saya laporkan kembali bahwa Polres Nunukan mengungkap kronologi pembunuhan yang dilakukan seorang pria berinisial Jul berusia 27 tahun terhadap seorang pengepul rumput laut di Jalan Ujang Busra RT 4 Desa Persiapan Ujang Fatimah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Diberitakan sebelumnya, seorang pria inisial SY berusia 52 tahun ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumahnya di Desa Persiapan Fatimah pada Sabtu dini hari. Pria tunawicara yang juga bisu itu melakukan pembunuhan yang didahului aksi pencurian di sebuah rumah tetangganya. Wakapolres Nunukan Kompol Arofik April Riswanto menjelaskan Sabtu dini hari itu Jul mendatangi rumah korban dengan mengenakan sweater dan masker serta membawa sebilah pisau. Tersangka yang awalnya niat mencuri di rumah korban berpikir korban tersebut memiliki banyak uang lantaran baru saja menjual hasil rumput lautnya. Aksi tersangka Jul masuk ke rumah korban terekam kamera CCTV depan rumah korban. Melihat situasi rumah dan sekitarnya sepi, tersangka merusak kamera CCTV untuk menghilangkan jejaknya. Untuk bisa masuk ke dalam rumah korban, tersangka memanjat bagian samping rumah tepat tidak di kamar korban. Saat berhasil naik di balkon kamar korban, tersangka langsung masuk ke dalam kamar korban yang dimana pintu samping kamar korban tidak dalam keadaan terkunci. Menurut keterangan Arofik, saat masuk ke dalam kamar tersebut, seorang wanita yang merupakan karyawan korban terbangun dan melihat tersangka Jul. Sontak Jul menyerang wanita inisial AM berusia 24 tahun tersebut dengan sebilah pisau dan mengenai perut sebelah kanannya. Sementara itu korban pria yang berinisial SC kaget dan berusaha melawan tersangka dengan tangan kosong.
Korban perempuan yang sudah terkena pisau tersebut berusaha naik ke atas kasur dan disusul oleh tersangka. Namun korban akhirnya menendang tersangka hingga jatuh. Tidak berhenti di situ, tersangka kembali naik ke atas kasur untuk menghabisi korban, namun kembali ditendang. Tersangka yang panik lalu menyerang kedua korban dengan membabi buta hingga keduanya jatuh ke lantai. Saat jatuh ke lantai, tersangka Jul menyerang korban pria tersebut hingga tewas. Korban wanita itu hanya bisa memohon kepada tersangka Jul untuk berhenti menyerang korban. Namun keduanya tidak tahu kalau korban ternyata adalah seorang bisu dan tuli. Tersangka sempat memberi kode kepada korban wanita menggunakan jarinya seperti seseorang yang sedang meminta uang. Korban wanita itu langsung mengambil sejumlah kunci di atas meja dan menyerahkan kepada tersangka. Saat menerima kunci tersebut, tersangka langsung turun ke lantai 1 untuk mengambil uang dan barang-barang yang berharga milik korban. Begitu tersangka turun ke lantai 1, korban perempuan langsung menghubungi tetangga untuk segera datang, sementara tersangka di lantai 1 mencoba membuka berangkas yang diketahui berisi uang tunai sekira 80 juta rupiah. Akibat panik, tersangka Jul tak bisa membuka berangkas berisi uang puluhan juta rupiah tersebut, sehingga dia memilih kabur membawa kunci berangkas dan 1 unit handphone milik korban. Tak berapa lama kemudian, rumah korban dipenuhi warga sekitar dan polisi melakukan evakuasi korban pria dan wanita ke RSUD Nunukan. Berdasarkan hasil visum dokter RSUD Nunukan, pada mayat pria inisial SC ditemukan luka robek pada bagian wajah tepatnya di atas hidung, lalu luka tusuk dada sebelah kiri dan dada kanan. Maksud saya luka tusuk dada sebelah kiri dan kanan, luka tusuk bagian perut, serta luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan kaki sebelah kiri. Lalu luka robek bagian telapak kaki sebelah kanan, luka lecet pada bagian perut, serta bagian paha kanan dan kiri. Sedangkan untuk korban AM mengalami luka gores bagian pipi kiri, luka robek pada bagian siku kiri, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek pada bagian bahu sebelah kanan. Selain itu, korban perempuan itu juga mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dan luka robek pada bagian jari telunjuk jari tengah sebelah kanan. Luka robek pada bagian telapak tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian jari tengah, jari manis, dan tangan sebelah kiri. Tersangka pembunuhan seorang pengepul rumput laut di Nunukan tersebut berhasil diringkus tim gabungan Polres Nunukan di Jalan Lingkar, Desa Ujang Patima, Kecamatan Nunukan pada Minggu tanggal 7 Juli pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Selesai melakukan aksi pembunuhan terhadap SY, tersangka Jul melarikan diri dan bersembunyi di hutan mangrove selama 1 hari 2 malam. Dalam pelarian tersebut, tersangka Jul membawa sebuah tombak. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Lusgi Simanung Khalid mengatakan bahwa pengejaran terhadap tersangka Jul berdasarkan petunjuk rekaman CCTV di TKP. Selain itu, Lusgi mengaku Satreskrim Polres dan Polsek Nunukan juga mengantongi petunjuk dari keterangan saksi korban yang merupakan seorang wanita inisial AM. Saat personil gabungan tersebut melakukan penangkapan, tersangka Jul sempat melempar sebuah tombak ke arah personil Polres Nunukan. Setelah itu tersangka lari dengan cepat menuju ke hutan mangrove. Tak hanya ke polisi, tersangka Jul juga nyaris melukai warga dengan tombak saat ingin menangkapnya, sehingga polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka Jul. Menurut Lusgi, saat berhasil kabur dari pengejaran polisi, tersangka Jul bersembunyi di kawasan hutan mangrove yang penuh dengan pohon bakau. Hal itu yang membuat polisi kesulitan untuk menemukan tersangka. Meski menyebut tersangka Jul sudah beberapa kali menjalani proses pemidanaan di Lapas Nunukan lantaran kasus pencurian. Tak hanya itu, Jul juga diketahui merupakan pengguna narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut, Lusgi menuturkan mereka akan menghadirkan penerjemah bahasa isyarat lantaran tersangka merupakan seorang tunawicara dan juga seorang tunarungu. Terhadap tersangka Jul dipersangkakan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, penumpukan sampah di tempat penampungan sementara atau TPS Ahuru Arbels nampak terus terjadi. Yakni terlihat di lokasi tumpukan sampah tersebut bahkan sudah menggunung dan mengular sepanjang kurang lebih 500 meter. Lantaran musim penghujan, tumpukan sampah itu juga meluber ke badan jalan dan mengganggu aktivitas lalu lintas di lokasi sekitar.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Mesya Marasabesi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan juga Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan penumpukan sampah di tempat penampungan sementara atau TPS Ahuro Arbes yang nampak terus terjadi setiap harinya, di mana berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi, tumpukan sampah ini bahkan sudah menggunung dan mengular sepanjang kurang lebih 500 meter. Karena musim penghujan, Tribuners, tumpukan sampah ini pun juga meluber ke badan jalan dan sedikit mengganggu kelancaran aktivitas lalu lintas di lokasi sekitar. Dan bau tak sedap pun tak dapat terhindarkan. Tak hanya itu, Tribuners, kondisi ini pun semakin diperparah dengan adanya kerusakan jalan yang menghantam sebagian badan jalan. Kondisi ini cukup berbahaya bagi pengendara yang melintasi kawasan tersebut, khususnya di malam hari. Apalagi saat ini Tribuners, di Kota Ambon saat ini sedang memasuki musim penghujan dan warga sekitar yang bermukim di kawasan tersebut juga kerap mengeluhkan kondisi ini. Pasalnya mereka terpaksa harus menghirup udara yang tak sedap, dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan mereka. Demikian Adila yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Polres Lamongan mengamankan ribuan liter minuman keras atau miras dan ratusan kendaraan dari hasil operasi cipta kondisi dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD selama 10 hari yang dirilis pada Selasa 9 Juli sore. Adapun kegiatan rutin yang ditingkatkan mulai 10 Juni hingga 20 Juni 2024 untuk menciptakan Sitkam Tipmas di masyarakat seiring masuknya bulan Muharram atau bulan Syuro. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Hanif Mansuri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners, operasi cipta kondisi dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Polres Lamongan memang membawa hasil yang cukup menggembirakan. Dan operasi ini dilakukan selama 10 hari, mulai 10 Juni hingga 20 Juni 2024, sekaligus menjelang Muharram 1446 Hijriah. Nah, Tribuners, sasaran dari KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Polres Lamongan ini diantaranya mengenai peredaran miras dan untuk mengurangi gangguan Kamtibmas sekaligus diantara adalah penindakan kendaraan juga dan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sekaligus juga yang memakai knalpot brong. Nah, diungkapkan Kapolres Lamongan AKBP Bobi Adimas Condro Putra, selama operasi cipta kondisi ini berhasil mengamankan minuman keras total sebanyak 4.666,21 liter. Nah, ini berbagai jenis dan merek. Di antaranya ada juga 218 kendaraan roda 2. Nah, untuk miras sebanyak itu terinci dari arak 2.976 liter, kemudian toa 2014 liter, kemudian ada bir 55,45 liter dan juga 1,3 liter jenis whisky. Nah, sedangkan selain miras dan juga sejumlah minuman yang berbagai jenis itu, ada 144 unit kendaraan yang diamankan karena tidak sesuai spesifikasi dan sisanya 73 unit karena memakai knalpot brong. Nah, Tribuners, dari hasil penangkapan dan juga barang bukti ini kemarin dimusnahkan, baik itu miras maupun knalpot brong oleh Polres Lamongan, Jawa Timur. Nah, dasar penindakan terhadap peredaran miras adalah Perda nomor 16 tahun 2019 tentang peredaran miras dan juga ancaman hukuman selama 6 bulan. Nah, untuk penindakan terhadap ratusan kendaraan itu karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan dengan ancaman dan hukuman denda. Demikian, Hadi Masuri, Lamongan, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Lamongan AKBP Bobi Adimas Condro Putra. Berikut untuk tayangannya. Kegiatan pelaksanaan RID ini adalah sebagai cipta kondisi dalam kita menyambut pelaksanaan pengamanan pengesahan warga baru BSAT, yaitu pada hari ini kita laksanakan di Kabupaten Lamongan, sehingga upaya pengamanan minuman keras dan knalpot brong setidaknya bisa mengurangi adanya gangguan kamtipmas yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan pengamanan pengesahan warga baru BSAT hari ini. Untuk dari yang diamankan ada sejumlah miras sebanyak 4.666 liter serta kendaraan bermotor sejumlah 218 unit. Jadi di atas kendaraan bermotor dan knalpot brong. Sejak tanggal berapa nanti? Pelaksanaannya kita mulai dari tanggal 10 hingga 20. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Situbondo masih terus mendalami dan mengidentifikasi 9 unit sepeda motor yang diduga bodong dan diamankan saat akan dikirim ke Pulau Kangean, Madura di Pelabuhan Jangkar. Adapun hal itu turut dibenarkan Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto. Menurutnya pemeriksaan 8 orang tersebut juga untuk pengembangan dan mendalami motif dugaan pengiriman motor tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Izzy Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, pemirsa Tribun, kami laporkan dari Situbondo. Penyidik Satuan Reskrim Kepolisian Resor Situbondo masih terus mendalami dan mengidentifikasi 9 unit sepeda motor yang diduga bodong yang diamankan saat akan dikirim ke Pulau Kangean, Madura di areal Pelabuhan Jangkar Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan pihaknya masih menyelidiki legalitas 9 unit sepeda motor yang dibawa para joki atau pelantara untuk masuk ke kapal di Pelabuhan Jangkar tersebut. Bahkan menurutnya pihaknya sudah memeriksa 8 orang joki untuk dimintai keterangannya di Mapolres Situbondo. Dalam pemeriksaan terhadap 8 orang joki tersebut, mantan Kasat PJL Polda Jatim ini mengatakan tidak lain untuk melakukan pengembangan dan mendalami motif dugaan pengiriman 9 unit motor dari Bogor, Jawa Barat yang akan dikirim ke Pulau Kangean itu. Dikatakan 8 orang yang diamankan itu telah dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim dan saat ini sudah dipulangkan untuk sementara. Bahkan menurut AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan selain menyalurkan pendalaman, pihaknya juga mencari tahu peran-peran orang yang terlibat dalam pengiriman motor ke Pulau Madura itu. Apakah mereka benar-benar memenuhi unsur pidana atau tidak, pihaknya masih mendalaminya. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil dan meminta keterangan pihak yang mengeluarkan surat jalan terhadap 9 unit sepeda motor yang ada di Situbondo itu. Surat jalan yang diberikan itu apakah sesuai dengan prosedur atau tidak, maka pihaknya akan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik tim Resmob Satreskrim sebelumnya berhasil menggagalkan dugaan pengiriman 9 unit sepeda motor bodong di Dusun Pesisir Desa Kecamatan Jangkar, tepatnya di depan bekas gudang PGA Sembagus Situbondo. 9 unit motor berbagai merek dan masih dalam kondisi bagus itu rencananya akan dikirim ke Pulau Kangean, Semenok, Madura. Motor tersebut dikirim dari Kota Bogor, Jawa Barat, sampai ke Situbondo dan akan dikirim ke Kangean. Sayangnya sebelum dikirim 9 unit motor dan masuk ke kapal, namun polisi berhasil mengendusnya dan langsung menggerebeknya. Sehingga polisi berhasil mengamankan 9 unit tanpa dokumen sah dan juga 8 joki yang rencananya dibayar sebesar 75.000 oleh pemilik kendaraan agar masuk ke pelabuhan itu gagal diberangkatkan. Demikian rekan Adila, kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Situbondo, yakni AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto. Berikut untuk tayangannya. Dari joki-joki yang membawa kendaraan tersebut kan tidak dapat menunjukkan legalitas kendaraan. Ada pasti didalami joki-jokinya itu yang membawa ada 8 orang sudah
seperti apa, motifnya bagaimana nanti didalami oleh Kasat. Ya, untuk 8 orang yang diamankan gimana ini Dan? Ya, kita mintain keterangan, sudah dimintain keterangan seluruhnya. Untuk saat ini sudah dipulangkan sementara ya? Ya, nanti kan teknis penyelidikannya kan nanti masih sama Kasat Serse, nanti akan dilanjutkan lagi sejauh mana peran-peran atau orang-orang yang terlibat, apakah ini memang tindak pidana atau apa, nanti akan didalami lagi. Ya, ini kan motor dari luar daerah sebenarnya Dan. Hanya dilengkapi dengan surat jalan. Kan surat jalan ada batasan sebenarnya. Iya, makanya itu kan nanti diperiksa yang mengeluarkan surat jalan dari mana, seperti apa teknisnya, apakah sesuai prosedur atau tidak. Terima kasih, Bonas. Puluhan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura mendatangi kantor kecamatan setempat pada Selasa 9 Juli 2024. Adapun kedatangan para ketua dan anggota BPD 16 desa dari 20 desa se-Kecamatan Omben itu ingin menolak evaluasi penjabat kepala desa atau PJKades yang dilakukan pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Hanggara Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa sejumlah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura yang berbondong-bondong mendatangi kantor kecamatan setempat dari 16 desa. Sedangkan di Kecamatan Omben terdapat 20 desa. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menolak evaluasi penjabat kepala desa atau PJKades yang dilakukan tim evaluasi Pemkab Sampang. Berdasarkan komentar Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia, Kabupaten Sampang, Holip, jalannya evaluasi PJKades yang telah dilakukan tim evaluasi tidak transparan karena ada PJKades yang memiliki kinerja baik dan mampu menjaga kondisivitas desa tapi malah diganti. Begitupun dalam proses pergantian PJ, tim evaluasi tidak sedikit pun melibatkan BPD, padahal pada dasarnya BPD adalah perwakilan warga di setiap dusun yang ada di desa. Di samping itu, Holip mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Sampang, tepatnya Komisi 1, bahkan legislatif berencana memanggil tim evaluasi untuk berdiskusi dengan BPD. Holip bersama BPD di Kecamatan Omben juga berencana berkirim surat ke Kemendagri, bahkan Presiden, karena mereka tidak menginginkan polemik evaluasi PJKades ini menjadi bola liar. Menanggapi hal itu, Camat Omben Didi Adi pribadi menyampaikan rasa terima kasih kepada para BPD yang telah hadir kemarin karena telah peduli untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahkan ia berjanji surat keberatan yang diterima dari 16 BPD secepatnya akan diserahkan kepada Pemkab Sampang. Demikian rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Sampang, yakni Holip, dan Camat Omben Didik Adi pribadi. Berikut untuk tayangannya. Apa saja permintaan dari BPD untuk melapor ke sini? Rekan-rekan BPD mewakili aspirasi masyarakat desa dari desa masing-masing. Yang jelas terkait dengan hasil evaluasi PJ yang sudah dilakukan di Kabupaten Sampang pada beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan BPD menyampaikan aspirasinya. Pada intinya begini, rekan-rekan BPD berkeinginan agar evaluasi berjalan sesuai pada koridor. Yang pertama itu. Yang kedua, rekan-rekan berharap untuk menjaga kondusivitas di masing-masing desa, BPD berharap PJ yang sudah ada ini bisa tetap melanjutkan tugas. Pada intinya seperti itu. Ada berapa? Ini adalah kegiatan tentang aspirasi BPD ke kami selaku Ketua Bapesi Kabupaten Sampang. Ada sekitar 15 desa. Siapa aja? Desa kami belum nomor, tapi paling rendah itu ada sekitar 15 desa. Di Omben itu kan ada 20 desa yang dievaluasi, ini sekitar 15 desa. 20 desa, tapi yang sudah di 20.
ada 18 desa yang dievaluasi dan keberatan ada 15 Ya, mungkin desa. ada alasan tertentu kenapa menolak hal ini. Pertama alasannya itu karena di antaranya itu adalah tim evaluasinya itu bentuk transparansinya masih sangat. Ya istilahnya itu kan tim evaluasi ini kan sudah bekerja dan rata-rata nilai itu sangat pada faktanya tetap diganti. Ini kan tendensius ya. Artinya ada rumor-rumor yang berkembang terkait pergantian BD ini, isu-isu yang berantem enak sebenarnya itu tendensius karena walaupun nilainya bagus, suasana kondusif dan lain sebagainya, ini tetap diganti. Fungsi evaluasi itu kan mana arahnya? Nah, itu makanya dan diantaranya itu sesuai dengan disampaikan tadi masyarakat ini banyak yang tidak BPD-nya saja tidak tahu, artinya komunikasi itu kan terputus. Bentuk-bentuk musyawarah, kan BPD itu representatif dari masyarakat sebenarnya. Tidak itu kan ya BPD lah dikasih tahu hal-hal ini yang membuat mereka itu kurang tidak terima dengan hal-hal ini. Makanya disampaikan ke kami, juga disampaikan bahwa jadi menggunakan. Ya, langkah selanjutnya. Tribuners Rektor Universitas Airlangga, Prof. Moh Nasih mencabut pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran atau FK Unair yakni Prof. Dr. Budi Santoso pada Selasa 9 Juli 2024. Adapun pencabutan tersebut diumumkan Prof. Nasih usai sholat asar berjamaah dengan Prof. Bos sapaan Prof. Budi Santoso di Masjid Ulul Azmi Kampus C Unair. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya. Sulfi Sofiana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Kemarin baru saja ada jawaban dari polemik yang sejak minggu lalu menghantui dari Universitas Airlangga, yaitu akhirnya Rektor Universitas Airlangga, Profesor Nasih, kembali mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. Budi Santoso atau yang akrab disapa Prof. Bus. Nah, dalam kesempatan itu Prof. Bus dan Rektor bertemu di Masjid Ulul Azmi dan sempat sholat berjamaah bersama, kemudian bertemu dengan awak media dan menjelaskan bahwa kesalahpahaman yang terjadi di momen sebelumnya telah diperjelas, apalagi Prof. Bus juga telah bersurat menuliskan tulisan tangan bagaimana sih kronologi kejadian dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan terkait penolakan beliau akan rencana Menkes mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Nah, dalam kesempatan itu juga Rektor UNER mengingatkan peran pejabat dan PNS di lingkungan perguruan tinggi negeri. Dalam kesempatan itu, Prof. Nasih juga menegaskan dirinya tidak membungkam kebebasan akademik dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia menekankan bahwa dia berperan sebagai pemimpin organisasi di PTN, yaitu Universitas Airlangga, untuk mendisiplinkan Prof. Bus sebagai dekan agar peran dan fungsinya sesuai dengan jabatannya saat itu. Ia pun menghormati jabatan akademik Prof. Bus sebagai profesor sekaligus dokter, hanya saja mengingatkan agar Prof. Bus tetap memahami koridor jabatan sebagai dekan di PTN. Hal ini juga yang ditekankan Prof. Nasih atau Rektor UNER pada jajarannya agar tetap membatasi komentarnya agar sesuai dengan koridor jabatannya tanpa mengurangi porsinya sebagai akademisi. Berbagai respon positif diutarakan dari berbagai pihak, mulai dari BEM Universitas, Ksatria Airlangga, dan juga Tatak atau advokasi dari berbagai pihak yang mengawal Prof. Bus agar mendapatkan jabatannya kembali saat Senin kemarin menyampaikan surat. Mereka mengapresiasi upaya Rektor dalam memperjelas masalah ini dan kemudian memberikan jabatan kembali kepada Prof. Bus karena dinilai Prof. Bus tidak menyalahi aturan dari statuta Universitas Airlangga untuk diberhentikan sebagai jabatannya dekan. Nah, sementara itu Prof. Bus sendiri mengungkapkan
permintaan maafnya karena telah melampaui wewenangnya dan menggunakan nama institusi untuk menyampaikan pendapatnya. Dan per hari ini Prof. Bus kembali menjabat sebagai dekan dan berkantor di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang ada di kampus A. Dan baru saja tadi pagi digelar pelantikannya secara tertutup dari awak media, sehingga saya tidak dapat memberikan informasi lebih detail bagaimana proses pelantikannya. Namun dari pihak Humas sendiri akan menjanjikan akan memberikan informasi lebih lanjut bagaimana jalannya pelantikan yang dilaksanakan di Rektorat hari ini mulai pukul 9 dan sampai terakhir saya laporkan di lapangan sekitar pukul 11 belum ada tanda-tanda rombongan dari Prof. Bus ataupun guru besar lain yang mengikuti pelantikan tersebut keluar dari gedung manajemen rektorat di kampus C Universitas Erlangga. Demikian laporan dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Rektor Unair yakni Prof. Dr. Moh Nasih. Berikut untuk tayangannya. Ini sudah kami baca dan kemudian beliau sudah kita angkat kembali menjadi dekan Fakultas Kedokteran. Ya. Pesan kita satu aja sebenarnya, satu aja. Mulai kapan sampai kapan nanti masa jabatannya? Ya mestinya hari ini, tapi kan hari ini udah sore ya. Jadi maghrib jadi ya. SK-nya dicabut atau gimana, Bro? Ya. SK-nya dicabut atau gimana? Wah, itu nanti soal administratif saya nggak terlalu nanti bagian hukum yang akan banyak. Seorang warga Bonto, Kecamatan Malua, Enrekang, yakni Rupiani, 33 tahun, melahirkan bayi kembar 3 di Rumah Sakit Fatima Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni pada Senin 8 Juli 2024. Adapun triplet pertama, Rupiani, berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 2,3 kg dan tinggi badan 42 cm. Adapun bayi kedua berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 1,5 kg dan tinggi badan 40 cm. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuner, selamat siang dari Tanah Toraja. Dapat kami laporkan bahwa seorang warga Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Ibu Rupiani berumur 33 tahun, melahirkan bayi kembar 3 atau disebut juga triplet di RS Fatima Makale, Kota Makale, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juli pukul 8:42 waktu setempat. Triplet pertama Ibu Rupiani berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 2,3 kg dan tinggi badan 42 cm. Bayi kedua berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 1,5 kg dan tinggi badan 40 cm. Dan bayi ketiga berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 1,9 kg dan tinggi badan 42 cm. Humas RS Fatima Makale, Ibu Yuli Juwita, menyampaikan kelahiran triplet tersebut merupakan yang ketiga kali terjadi di RS Fatima Makale, sebelumnya pada 2008 atau 2009 dan juga 2012 Tribuners. Saat dikonfirmasi di RS Fatima Makale pada Selasa 9 Juli kemarin, menurutnya pihak Rumah Sakit RS Fatima Makale surprise karena hal ini merupakan peristiwa langka yang dimana diketahui yang sering terjadi itu hanya bayi kembar 2 atau gemele, Tribuners, ujar Yuli Juwita. Triplet Rupiani sudah terdeteksi pada usia kehamilan 3 bulan akibat pasien rutin USG juga. Adapun dokter yang menangani Rupiani yakni Dr. William Tandi Lolositohan SPOG sebagai dokter kandungan dan Dr. Riza Yulianti M. Kathleen SPA sebagai dokter anak. Yuli Juwita kemudian mengatakan ibunya rutin kontrol USG di RS Fatima Makale dan dari USG tersebut sudah ketahuan pada umur kehamilan 3 bulan bahwa itu merupakan bayi kembar 3 atau triplet. Sementara proses persalinan Rupiani menggunakan metode Enhanced Recovery After Cesarean Surgery atau IREX akibat terindikasi darah tinggi.
T-Rex diketahui merupakan suatu prosedur operasi keiser yang dengan pendekatan khusus untuk mengoptimalkan kesehatan dan keamanan ibu dan bayi pada periode sebelum, selama, dan setelah menjalani operasi keiser. Keseluruhan proses persalinan tersebut juga tidak dipungut biaya karena Rulpiani merupakan peserta JKN, ungkap Yuli Juwita Tribuners. Saat coba mengkonfirmasi Rulpiani dan keluarganya, kami belum mendapat akses dari pihak RS Fatimah Makale dengan alasan pemulihan. Adapun dengan kelahiran triplet Rulpiani, RS Fatimah Makale yang telah berusia 76 tahun kemudian mengharapkan dapat terus menjadi saluran berkat terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk saat ini demikian rekan Nadila yang dapat kami laporkan. Muhammad Rifki langsung dari Kota Makale, Tanah Toraja. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, ratusan petugas Pantarlih mengikuti BIMTEK pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk Pilkada 2024. Adapun Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Intan Jaya, Dami Zanambani, mengatakan 412 orang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua. Calvin Elwis Erari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan juga Tribuners, hingga saat ini KPU Intan Jaya terus konsisten dalam mengawal semua tahapan proses pelaksanaan pilkada yang saat ini sedang berlangsung. Nah, dengan konsisten mereka yang ada saat ini dan saat ini juga mereka melakukan atau melaksanakan bimbingan teknis terhadap ratusan anggota Pantarlih di Kabupaten Intan Jaya sendiri. Nah, di situ pihak KPU Intan Jaya menyampaikan bahwa ratusan anggota Pantarlih yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini sebanyak 412 orang, di mana mereka ini akan ditugaskan di seluruh wilayah atau kampung yang ada di kabupaten tersebut, dan juga khususnya Koordinator Divisi Data dan Perencanaan di KPU Intan Jaya, Dami Zanambani, juga menyampaikan bahwa selain menggelar BIMTEK, pihaknya atau KPU Intan Jaya sendiri juga sekaligus menyerahkan alat kerja kepada ratusan anggota Pantarlih yang ada, dan juga alasan pembagian alat kerja kepada ratusan anggota Pantarlih ini yang dilakukan agak sedikit terlambat karena ada sedikit terjadi kendala yang mereka hadapi dalam proses pendistribusian alat kerja yang nantinya digunakan oleh anggota Pantarlih ini sendiri. Dan juga dalam proses tersebut, sesudah selesai BIMTEK, mereka pun juga langsung ratusan anggota Pantarlih ini langsung pun melaksanakan tugas mereka di lapangan untuk melakukan pendataan menuju pendataan Baik, silakan dilanjutkan rekan Calvin Elwis untuk laporannya. Baik Adila, terkait selesai pelaksanaan
Seharusnya kita sudah bagi alat patroli dan lain-lain ini 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, cuma kami mengalami keterlambatan, banyak hambatan. Yang pertama, kami punya ATK, dia tiba tidak sesuai dengan alamat kantor, dia tiba di tempat lain. Terus minggu kemarin juga ada hal yang sama. Kami punya rompi, topi, dan alat kerja yang lain, dia tiba di Deyai, tidak sampai di kami punya kantor. Sehingga kami mengalami penundaan waktu dalam 2 minggu, sehingga kami memaksakan harus barang ini selesai cepat, sehingga baru tanggal 9 Juli ini baru kami melaksanakan pembagian alat kerja Pantarli, sehingga hari ini teman-teman Pantarli kami sudah bagikan ATK dan lain-lain. Mereka akan mulai kerja hari ini, dan tadi kami baru secara simbolis sudah mengisi beberapa data, paling seperti itu. Dan kami harap supaya kepada teman-teman Pantarli yang dari 97 kampung di Kabupaten Intan Jaya bekerja secara profesional dan bisa membantu kami komisioner agar pengisian data coklit dan lain-lainnya bisa berjalan normal, dan mungkin bisa ada penambahan DPT ke depannya, paling seperti itu. Terkait kabupaten di DKI berapa kabupaten? Intan Jaya. Intan Jaya. Berapa kabupaten mana? Kabupaten. Intan Jaya 1 kabupaten, 8 distrik. Satu kabupaten 8 distrik. Berapa? 97 kampung. Berapa Pantarli di hari ini? Berapa Pantarli? 412. 412. Mungkin terkait apa saja yang dibagikan tadi itu yang seperti apa? Apakah ini sama dengan kabupaten-kabupaten lain atau mungkin? Ya, sama persis dengan 8 kabupaten kota yang 8 kabupaten ada di Papua Tengah, mulai dari ATK sampai dengan mereka punya alat kerja atau memang mulai topi, rompi, ATK dan Tribuners Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sulbar, Jalan HABD Mali Kepetana Endeng Rangas Mamuju pada Selasa 9 Juli 2024. Adapun puluhan massa dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut menuntut PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitar dan Kadis Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki. Adapun massa berhasil lolos dari penjagaan pintu gerbang masuk menuju kantor Gubernur Sulbar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Suwandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat bahwa memang betul Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat berhasil menerobos pintu gerbang masuk dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, di mana dari 3 pintu gerbang yang menjadi akses masuk ke kantor Gubernur yang dijaga oleh pihak keamanan baik dari Satpol PP maupun juga pihak kepolisian. Aliansi mahasiswa berhasil menerobos 1 pintu yang kemudian sontak membuat para pihak keamanan kewalahan, dan akibatnya membuat para demonstran dan juga pihak pengamanan dari Satpol PP dan Polresta Mamuju saling dorong akibat pintu gerbang yang berhasil diterobos oleh demonstran. Beruntungnya Tribuners bahwa peristiwa itu pihak keamanan berhasil mencegah massa untuk merangsek masuk hingga ke depan atau hingga masuk ke dalam gedung. Pihak Polresta Mamuju berhasil menahan para demonstran sehingga para demonstran tidak bisa memasuki area gedung kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Jadi Tribuners informasi bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada PJ Gubernur untuk menuntut 2 kepala dinas atau 2 anak buahnya, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu adalah Mithar Ali Tola, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki untuk dicopot dari jabatannya.
Mengapa hal tersebut terjadi? Tribuners, karena mahasiswa menganggap bahwa kedua kepala dinas ini tidak becus bekerja dan anti kritik. Ketika mahasiswa melakukan kritik terhadap kinerja kedua kepala dinas ini, kepala dinas tersebut tidak menerima hal tersebut sehingga melaporkan aksi mahasiswa ataupun juga fraksi mahasiswa Sulawesi Barat ke Polresta Mamuju pencemaran nama baik. Sehingga hal tersebutlah melatar belakangi aksi demonstran melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Informasi lainnya, Tribuners, bahwa aksi ini dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan hampir saja, Tribuners, terjadi kericuhan karena massa enggan untuk meninggalkan kantor gubernur dan masih mau untuk menunggu kedatangan PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang sedang berada dinas luar di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan pantauan kami bahwa hampir saja pihak keamanan melakukan pembubaran paksa, tapi berdasarkan dialog dan mediasi yang dilakukan, para demonstran mau untuk membubarkan diri dengan berbagai pertimbangan yang didapatkan dari pihak kepolisian. Demikian Adila yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Gabriela Asem dan Lukman Wugaje mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Barat Daya periode 2024 hingga 2029. Adapun deklarasi pasangan yang menamakan diri gaul akronim dari Gabriel dan Lukman tersebut berlangsung di kediamannya Gabriela Asem di Kota Sorong pada Selasa 9 Juli. Diketahui sebelum prosesi balon wakil Gubernur Papua Barat Daya, Lukman Wugaje, diantar massa dan pendukungnya menuju rumah pasangannya dan turut diiringi musik, tarian, hingga suling tambur. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Taufik Nuhuyanan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang benar pada Selasa kemarin, Gabriel Asem dan Lukman Wugaje secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada periode 2024 hingga 2029. Deklarasi pasangan yang dikenal dengan sebutan gaul atau kepanjangan dari Gabriel dan Lukman ini berlangsung di kediamannya Gabriel Asem di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di mana dalam sebelum prosesi pendeklarasian bakal calon wakil gubernur Papua Barat Daya Lukman Wugaje yang menjadi pendamping Gabriel Asem diantar oleh massa dan pendukung serta simpatisannya dari kediamannya Lukman Wugaje yang berada di kilometer 8 Kota Sorong hingga ke kediaman Gabriel Asem. Dalam pengantaran ini juga diiringi dengan musik, tarian hingga suling tambur yang dimainkan guna mengantar Lukman Wugaje ke kediaman Gabriel Asem. Setelah prosesi pendeklarasian yang dipimpin langsung oleh Gabriel Asem, pada kesempatan itu juga mengungkapkan alasan memilih Lukman Wugaje sebagai pendamping dalam Pilkada Provinsi Papua Barat Daya 2024 ini. Menurut Gabriel Asem bahwa Lukman Wugaje ini adalah sosok yang dianggap layak dan pas, serta Lukman Wugaje juga adalah sosok seorang tokoh Muslim. Dia juga menilai bahwa dipilihnya Wugaje sebagai pendampingnya di Pilkada 2024 ini karena untuk wilayah Sorong Selatan, khususnya di Kopoda ini belum tersentuh untuk pembangunan. Olehnya itu ia memilih Lukman Wugaje ini agar nantinya jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Barat Daya, mereka akan mengembangkan pembangunan dari Kabupaten
dari Sorong Selatan, khususnya di wilayah Kokoda hingga ke ibu kota provinsi. Selain itu, mantan Bupati Tambrau 2 periode itu juga menambahkan bahwa sejauh ini partai politik atau parpol yang memberikan dukungan atau rekomendasi kepada dirinya sebagai balon gubernur Papua Barat Daya, yaitu baru terdapat satu partai yang memberikan surat rekomendasi, yaitu Partai Perindo. Dia juga menegaskan bahwa setelah mengantongi rekomendasi dari Partai Perindo, dalam waktu dekat ini dia akan terus berkonsolidasi guna mendapatkan rekomendasi dari partai politik lainnya. Gabriel Asin juga menargetkan bahwa guna untuk mendaftarkan dirinya di KPU bersama dengan wakilnya Lukman Gajah, dia menargetkan bisa mendapatkan sebanyak 7 kursi untuk maju di Pilkada Papua Barat Daya ini. Selain itu, Gabriel Asim juga menyatakan bahwa sejauh ini timnya sedang bekerja untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik lainnya, di mana setelah mendeklarasikan diri bersama dengan pasangannya Lukman Mugaje menjadi sebuah simbol bahwa pasangan Galuh ini siap bertarung di Pilkada Provinsi Papua Barat Daya ini. Demikian rekan Nadila yang dapat kami informasikan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Calon Gubernur Papua Barat Daya, yakni Gabriel Asom. Berikut untuk tayangannya. Alasan saya pilih Pak Haji karena beliau adalah sosok yang sangat pas, layak, dan dia tokoh agama Muslim. Gitu. Dan juga Sorong Selatan khususnya wilayah Kokoda ini kan sama sekali belum disentuh ya. Belum disentuh, jadi dengan saya memilih Pak Lukman lagi ini agar supaya ke depan kalau memang terpilih maka kebijakan pembangunan itu kita arah ke sana supaya tidak ada kesenjangan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. 7 kursi berarti sekitar 1 Perindo, 2 mungkin saya tambah, tidak perlu sebut, 1 Perindo, tapi yang penting memenuhi syarat untuk bisa kita maju. Minimal 7 kursi. Optimis Bapak ya bakal mendapat rekomendasi? Optimis sekali. Kerja-kerja politik sudah jalan. Nah, tinggal kita wujud nyatakan berupa rekomendasi dan mendapatkan dokumen B1 KWK. Direksi Keuangan Taliabu Jaya Mandiri yakni FS alias Ibu Nona tak menghadiri panggilan jaksa pada Selasa 9 Juli 2024, yakni perihal dugaan perkara indikasi korupsi anggaran pernyataan modal TA 2020 sebesar 1,5 miliar rupiah. Dalam kasus tersebut baru 1 orang yang diperiksa yakni HAK alias Hamka selaku Direktur Utama PT TJM Perusda Pulau Taliabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Laude Abdul Muhammad Hafid, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Adila di studio. Dapat kami laporkan berkaitan dengan beberapa hari lalu, tertanggal 3 Juli 2024, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara telah mengeluarkan surat penyelidikan terkait dengan 2 perkara kasus indikasi korupsi di Kabupaten Pulau Taliabu, yang mana yang pertama terkait dengan dugaan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan anggaran penyertaan modal tahun anggaran 2020 pada
PT Taliabu Jaya Mandiri yang melekat pada perusahaan daerah Perusda Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, saat ini tim penyelidik Kejari Pulau Taliabu telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu direksi, yakni direksi utama, yakni inisial HAK atau Hamka, yang kemudian sudah diperiksa pada beberapa waktu lalu. Dan pada Selasa tanggal 9 Juli 2024, Kejari yang telah menjadwalkan pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Direksi Keuangan Perusda Pulau Taliabu, inisial FS alias Ibu Nona, namun beliau tidak berkesempatan hadir dan juga untuk alasan tidak absennya Direksi Perusda belum diketahui pasti apa penyebabnya. Dan dari pihak tim penyelidik juga sudah melakukan surat panggilan kedua terhadap Direksi Keuangan Perusda, yakni Bu Nona, untuk diperiksa pada minggu depan. Nah, saat ini tim penyelidik terus melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap beberapa direksi juga yang lainnya, seperti direksi umum, yakni berinisial JR dan juga YR maksud kami, dan juga ada beberapa pejabat lainnya, termasuk mantan Kepala BPKAD Pulau Taliabu, yakni inisial IR. Dan juga ada salah seorang mantan kepala desa Bobong yang juga akan dimintai keterangan. Nah, untuk saat ini tim penyelidik Kejari Pulau Taliabu terus melakukan pendalaman terkait dengan atau penelusuran terkait dengan kasus tersebut. Indikasi adanya dugaan pada prinsipnya bahwa Kejari menilai bahwa untuk dalam pemeriksaan tersebut pihak direksi akan dimintai keterangan, dan juga kemarin pada pemeriksaan pertama Direktur Keuangan, maksud kami Direktur Utama Perusda Pulau Taliabu, inisial HAK, beliau menyampaikan terkait dengan anggaran tersebut, ada beberapa anggaran yang kemudian dipakai untuk menggunakan operasionalnya, termasuk perjalanan dinas. Mungkin demikian dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunneros TRC atau Tim Reaksi Cepat BPBD Klungkung berupaya melakukan evakuasi terhadap seekor sapi terperosok di jurang yang berlokasi di Dusun Payungan, Desa Selat Klungkung, Selasa 9 Juli 2024. Adapun belasan personel BPBD Klungkung dikerahkan untuk menarik sapi jantan dengan berat diperkirakan mencapai lebih dari 450 kg tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Eka Mita Suputra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Jadi saya informasikan kemarin tugas dari BPBD Klungkung menerima laporan adanya seekor sapi yang terperosok ke dalam jurang di wilayah Dusun Payungan, Desa Selat, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Jadi sebenarnya sapi tersebut sudah terperosok sehari sebelumnya, namun warga setempat yang sempat melakukan evakuasi tidak berhasil sehingga meminta bantuan BPBD Klungkung. BPBD Klungkung pun sangat kewalahan untuk menarik sapi dengan berat sekitar 450 kg tersebut. Upaya dari pagi hingga siang hari tidak membuahkan hasil, walaupun TRC BPBD Klungkung mengerahkan belasan personilnya. Hingga menjelang petang, sapi tersebut akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan katrol, namun sayang sampai di atas sapi milik warga setempat tersebut sudah dalam keadaan kelelahan dan mati. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Meski kondisi rumahnya kelewat sederhana bahkan disebut kurang layak, Fadli Alberto hingga mengaku tetap nyaman di rumah tersebut. Bahkan rumah tanpa sekat berukuran 4 x 8 meter persegi, tersusun dari papan kalsibord dan beratap asbes serta seng di Desa Banjarsari, Kecamatan Trojo, Kabupaten Bojonegoro itu tetap ingin ia tinggali.
Adapun striker timnas Indonesia U16 di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 itu juga mengaku tak masalah dengan kondisi rumahnya yang juga berdiri di atas lahan perhutani tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Yusuf Alfa Zikin, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan selamat siang untuk Tribuners semuanya. Jadi betul bahwa kondisi rumah Fadli Alberto Hengga di Kabupaten Bojonegoro ini cukup memprihatinkan ya. Namun demikian, Fadli Alberto Hengga mengaku tetap nyaman berada atau tinggal di rumah tersebut. Rumah tanpa sekat berukuran 4x8 meter persegi tersusun dari papan kalsifot dan beratap asbes serta seng yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro itu tetap ingin dia tinggali. Striker timnas Indonesia U16 di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 itu juga mengaku tak masalah dengan kondisi rumahnya yang juga berdiri di atas lahan perhutani tersebut. Alberto sapaannya bahkan mengaku bercita-cita ingin membangun rumah tersebut untuk sang ibunda, yakni Ibu Tiana. Menurut dia hal itu sangat mungkin dilakukan jika dia Indonesia. Adalah orang yang dermawan, Fadli Alberto ini belum berkenan. Dia belum ingin pindah ke rumah baru yang ditawarkan tersebut sebab memikirkan ibunya yang tak bisa jauh dari keluarga besar di Desa Banjarsari. Alberto juga mengatakan bahwasanya ketika dia pergi latihan atau bertanding, nanti ibu dia bagaimana jika di rumah baru tersebut, kalau tidak dekat dengan keluarga besarnya di Desa Banjarsari itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Alberto sangat berharap karirnya sebagai pemain sepak bola profesional selalu moncar, juga dapat terus bermain untuk timnas Indonesia. Dia juga berharap dirinya bertahan di timnas Indonesia senior dan juga bermain untuk klub luar negeri. Nah, diketahui Tribuners ya, striker timnas Indonesia U16 yaitu Fadli Alberto Hengga tinggal di rumah yang memprihatinkan gitu. Rumah ujung tombak Garuda Muda tersebut persisnya berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Nah, selama ini rumah Alberto yang memprihatinkan tersebut belum tersentuh bantuan pembangunan dari pemerintah karena mungkin status lahan rumah tersebut yang berada di lahan perhutani atau tidak berada di lahan milik pribadi. Nah, Ketua RT setempat Fatakun menduga seperti itu. Kayaknya itu adalah kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama striker timnas Indonesia U16 yakni Fadli Alberto Hengga. Berikut untuk ketayangannya. Mas Alberto, kenapa Mas gak mau Mas pindah Mas? Ya bukan nggak mau, emang kayak kasihan aja kalau seumpama saya ke luar pas waktu ada tanding atau latihan, nanti ibu saya sama siapa gitu. Iya, tapi kan di sana juga sama ibu Mas. Ya kan di sini lebih kayak udah ada keluarga juga yang gitu. Lebih tahu juga keadaan ibu saya juga itu. Terus pengennya Mas Alberto ke depan gimana Mas? Mungkin tetap lanjut timnas sampai senior lah. Sampai senior ya. Tribuners, pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sulawesi Selatan meregenerasi atlet. Adapun PSTI Sulsel bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulsel menggelar kejuaraan daerah sepak takraw Sulsel. Adapun kejurda tersebut diikuti sebanyak 160 atlet putra-putri dari 23 kabupaten atau kota kecuali Kabupaten Takalar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Kaswadi Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Benar, telah berlangsung sampai hari ini kejuaraan daerah sepak takraw se-Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 160 atlet dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
mereka dipersiapkan sebagai pelanjut dari atlet sepak takraw yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan saat ini. Karena kita tahu bahwa Sulawesi Selatan merupakan penghasil atlet untuk sepak takraw baik untuk di kancah nasional. Nah, kemarin sepak takraw Sulsel sendiri berhasil mengawinkan medali emas di PON Papua pada 2021 lalu, baik itu putra maupun putri. Nah, untuk rencana ke depan, atlet yang akan ikut serta pada PON lalu ini akan menjadi PON terakhir yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara pada September mendatang. Makanya dilakukan regenerasi atlet sepak takraw baik itu putra dan putri dengan harapan generasi Sulsel sebagai penghasil atlet sepak takraw ini tidak menurun prestasinya di masa yang akan datang, jadi akan tetap stabil. Selain itu juga sebagai pelanjut generasi atlet sepak takraw Sulsel menuju Platnas, bahwa sampai saat ini beberapa atlet Sulsel selalu menjadi andalan Indonesia di sepak takraw, khususnya di interregu dan double, baik itu di SEA Games, Asian Games, dan kejuaraan dunia lainnya. Hal ini tidak ingin diputus oleh Persatuan Sepak Takraw Indonesia di Sulawesi Selatan, makanya kejurda ini diselenggarakan. Nah, nantinya atlet-atlet yang berprestasi ini akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan bersama atlet PON ke depan. Nantinya mereka akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan nasional sepak takraw yang akan dilaksanakan di Kota Parepare pada 1-4 Agustus mendatang. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Nukrawi Sekum Pemprov PSTI Sulsel. Berikut untuk ketayangannya. Kejuaraan daerah sepak takraw Sulawesi Selatan ini diikuti oleh sekitar 23 kabupaten kota. Jadi yang tidak ikut hanya Kabupaten Takalar. Sejumlah atlet yang berpartisipasi juga alhamdulillah sekitar 160-an. Dan ini di luar dari atlet yang kita persiapkan pada PON. Jadi peserta ini adalah tidak boleh atlet yang sementara sekarang mempersiapkan diri mengikuti PON. Kenapa seperti itu? Karena kita berkeinginan supaya ada bibit-bibit baru lagi atlet yang kita bisa dapatkan dari kejuaraan daerah. Jadi memang kejuaraan daerah ini seperti itu. Masyarakat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat memproduksi sampah sebanyak 27 meter kubik per harinya. Adapun data tersebut dibeberkan oleh Kepala Seksi Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan atau DLHP Fakfak Lewi pada Selasa 9 Juli 2024. Adapun pihaknya menyebutkan data produksi yang diperoleh itu untuk tahun 2023 dan merupakan hasil akumulasi dari hasil hitungan sampah per orang sesuai jumlah penduduk. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Masyarakat di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat memproduksi sampah sebanyak 27 meter kubik per harinya. Data tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan atau DLHP Fakfak Lewi kepada Tribun papuabarat.com di Fakfak Papua Barat Selasa 9 Juli 2024 kemarin. Adila dan juga Tribuners, dari Peraturan Bupati Kebijakan dan Strategi Daerah atau Jakstrada, untuk per tahunnya jumlah produksi sampah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat mencapai 13.066,85 ton per tahunnya. Ini merupakan akumulasi dari data tahun 2023. Ia menyebutkan bahwa data produksi yang diperoleh ini untuk tahun 2023 dan merupakan hasil akumulasi dari hasil hitungan sampah per orang sesuai jumlah penduduk. Adapun dikatakannya hasil perhitungan produksi sampah di Kabupaten Fakfak untuk sementara hanya dari 3 distrik saja, yakni Distrik Pariwari, Distrik Fakfak Tengah, dan Distrik Fakfak Kota.
Adila dan juga Tribuners, untuk diketahui Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat memiliki 17 distrik di dalam satu kabupaten. Adila dan juga Tribuners, Lewi juga menjelaskan bahwa sampah-sampah yang masuk dalam hitungan itu merupakan sampah-sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA di distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sebagaimana yang Adila dan juga Tribuners bisa saksikan di layar visual saat ini merupakan potret ataupun gambaran dari kondisi di tempat pembuangan akhir di distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sementara itu, kami juga wartawan mewawancarai ataupun menanyakan terkait dengan bagaimana proses pemilihan sampah TPS 3R atau menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dikatakan pihaknya bahwa masyarakat memang belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle di Kabupaten Fakfak, sehingga ini memang belum berjalan dan kedepannya diharapkan akan dapat berjalan. Dikatakannya warga biasanya membuang sampah di tempat sampah atau di tong-tong sampah yang disediakan, baru kemudian truk pengangkut ini membawa ke tempat pembuangan akhir yang ada di distrik Pariwari. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan juga sangat intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya juga di sekolah-sekolah terkait jam buang sampah dan bagaimana memanfaatkan sampah untuk daur ulang. Sementara itu, Adila dan juga Tribuners, pihaknya juga menyebutkan bahwa saat ini sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk program Adiwiyata ataupun Green School dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saat ini telah terdapat 2 sekolah yang sudah menerapkan program Adiwiyata tersebut, yakni SMA Negeri 2 Fakfak dan juga SD Negeri 1 Fakfak. Adila, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com terkait dengan kondisi persampahan dan juga jumlah produksi sampah masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat perharinya. Dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Aldi Bimantara melaporkan, kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Seksi Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Fakfak, yakni Lewis Marian. Berikut untuk tayangannya. Data yang kami peroleh dari PUPR, data sampah per hari itu 27 meter kubik per hari. Dan kemudian sesuai data Jakstrada, ini diatur dengan peraturan Bupati Fakfak nomor 72 tahun 2012. Datanya itu 13,066,85 ton per tahun. Itu jumlah sampah per tahun. Ini sudah diakumulasi dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap orang sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten. Tribuners mendaftar di SDN Jatimulyo 4 di Jalan Simper, Menjangan 28, Kota Malang, masih menerima 1 siswa baru dari hasil PPDB online. Diketahui belum ada tambahan siswa baru lagi yang mendaftar hingga Selasa 9 Juli 2024. Adapun Nur Faida selaku PLT Kepala SDN Jatimulyo 4 berharap bahwa SDN Jatimulyo 4 mendapatkan siswa sedikitnya 20 orang. Namun kenyataannya pada tahun ini paling sedikit perolehan siswa barunya. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widiawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Adila di studio. Sampai hari ini juga tidak ada perkembangan siswa baru yang masuk di SDN Jatimulyo 4. Dan tadi saya sempat bertemu dengan kepala sekolahnya, bahkan dari siswa yang hanya 1 orang yang mendaftar lewat PPDB online itu ingin pindah sekolah ke SD Jatimulyo 1 karena ya dia merasa kalau di Jatimulyo 4 tidak ada siswa lain atau tidak ada temannya. Namun hal ini akan dikonsultasikan dulu pada Dinas Pendidikan karena minimnya perolehan siswa baru yang ada di SD Jatimulyo 1. Dalam penjelasan dari kepala sekolah ketika saya datang ke sana kemarin di sekolah tersebut,
dan didampingi oleh para guru. Memang tren siswa baru yang masuk ke sekolah tersebut sangat minim ya. Jika satu rombel biasanya 28 orang, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir memang kurang siswa. Jadi siswa kelas 6 yang baru keluar pun itu hanya 13 orang, sedang siswa kelas 1 yang baru naik ke kelas 2 juga hanya mendapat 8 orang. Dan tentang kepastian mengapa memang masih belum bisa ditelusuri, cuman di kawasan tersebut ada 3 SD negeri, yaitu Jatimulyo 4, 1, dan 5. Kalau dilihat dari lokasinya memang saling berdekatan dalam satu kampung itu, sementara mungkin populasi siswa yang harus masuk ke SD negeri itu mungkin juga terbatas, sementara kuota di masing-masing SD tersebut juga cukup banyak ya, minimal satu rombel 28 orang. Itu pun tidak bisa terpenuhi untuk jumlah yang mencapai 28 orang. Dari penuturan salah satu guru ketika saya ke sana kemarin, Bapak Musa memang menjelaskan memang di kawasan di SD Jatimulyo 4 memang cukup padat penduduk, cuman dalam perkembangannya di sekolah di lingkungan kampung tersebut banyak tumbuh kos-kosan yang justru dihuni oleh mahasiswa yang kuliah di kampus yang dekat di sekitar lokasi tersebut. Dan dari Dinas Pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dodi Teguh pribadi, pihaknya masih akan menunggu sampai tanggal 15 Juli, di mana adalah hari pertama masuk sekolah. Dari dinas akan melihat perkembangan siswa pada sekolah dasar yang di Kota Malang yang belum terpenuhi keterisiannya. Ia masih optimis ada siswa baru yang masuk, misalkan dari Kabupaten Malang. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 101 SD negeri di Kota Malang yang terdata sampai pada Sabtu malam kekurangan jumlah siswa baru dengan jumlah yang beragam, mulai 1 orang sampai 40 orang. Demikian adalah laporan saya dari Malang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PLT Kepala SDN Jatimulyo 4 Malang, yakni Nur Faidah, dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yakni Dodi Teguh pribadi. Berikut untuk ketayangannya. Juknis itu mengatakan manakala sampai akhir PPDB itu pagu di sekolah dasar masih ada yang kurang, maka sekolahan bisa membuka PPDB secara offline sampai pagunya terpenuhi. Memang untuk masuk jenjang SD itu kan ada persyaratan kakak harus Kota Malang, sehingga teman-teman yang mau daftar dari luar Kota Malang itu nunggu PPDB offline. Jadi yang sekarang pagunya itu hanya tersisa sedikit, nanti kita tunggu aja sampai tanggal berapa, 5. PPDB yang sampai saat ini meskipun ada penambahan untuk yang offline, kita masih SDN Jatimulyo 4 masih mendapat 1 siswa. Dari pagu berapa? Dari pagunya yang dari 28, kita hanya 1 rombel 1 kelas. Kalau faktor penyebabnya gimana Bu kira-kira? Kalau faktor penyebabnya saya kurang paham ya, karena kurang pasti. Saya barusan untuk PLT di sini mulai 1 Juni kemarin, sertifikatnya baru 13 Juni. Jadi hanya waktu bertemu dengan wali murid itu hanya rapotan sama itu aja, cuma seminggu ke depannya itu aja. Sampai saat ini saya masih belum untuk memantau penyebabnya, kenapa kok sampai hanya peminatnya hanya cuma 1 itu. Kalau tahun sebelumnya berapa Bu?
Tahun sebelumnya mungkin 25 ya, siswa yang kelas 2 ya. Tribuners, presentase tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi NTT mencapai 43,72% pada bulan Mei. Tribuners, presentase tingkat penghunian kamar atau TPK Tribuners, presentase tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi NTT mencapai 43,72% pada bulan Mei 2024. Adapun Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira B. Kale mengatakan bahwa presentase tersebut turun 11,96% dibandingkan TPK Mei 2023. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Eklesia Mei, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan Tribuners, benar sekali bahwa presentasi tingkat penghunian kamar atau yang disebut dengan TPK Hotel Bintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai angka 43,73% pada bulan Mei 2024. Hal ini Tribuners disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira B. Kale. Beliau menyampaikan hal ini pada 9 Juli 2023. Namun Tribuners sebelumnya juga telah disampaikan pada press release bersama dengan BPS Pusat dan seluruh BPS yang ada di setiap provinsi di Indonesia pada 1 Juli lalu. Matamira menyebut Tribuners bahwa presentasi tersebut turun sebesar 11,96% dibandingkan dari tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2023. Namun Tribuners, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan April 2023, tingkat penghunian kamar Hotel Bintang pada Mei 2024 naik sebesar 13,65%. Yang mana Tribuners, jumlah tamu Hotel Bintang pada Mei 2024 naik 21,19% atau naik sebanyak 9.218 orang dibandingkan pada bulan April 2024. Dikatakan Matamira juga Tribuners bahwa total rata-rata lama menginap tamu di hotel diklasifikasi Hotel Bintang pada bulan Mei 2024 mencapai 1,55 hari. Kalau rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 1,82 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu Nusantara atau tamu lokal ya Tribuners mencapai 1,47 hari. Selain itu, Matamira juga menyampaikan bahwa untuk tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu, Tribuners tercatat sebesar 17,96%, yang mana angka ini naik sebesar 15,42% jika dibandingkan pada bulan April 2023. Jumlah tamu hotel non-bintang pada Mei 2024, Tribuners tercatat sebanyak 50.273 orang, yang mana jumlah tersebut naik sebanyak 6.469 orang dibandingkan pada bulan April tahun 2024 lalu, Tribuners.
yang mana juga selama bulan Mei 2024 sebanyak 9.670 wismen yang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana angka ini naik sebesar 5,01% dibandingkan dengan jumlah wismen pada bulan sebelumnya. Tribuners, angka ini juga merupakan data pada triwulan kedua di tahun 2024 ini, Tribuners. Demikian, Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, sekoteng atau yang biasa dikenal dengan minuman khas dari berbahan jahe ini memang banyak diminati oleh warga kota Pontianak. Adapun satu di antara tempat rekomendasi minuman sekoteng yang sering menjadi pilihan warga adalah Raja Sekoteng yang berlokasikan di Jalan Gusti Hamzah, nomor 19, Kecamatan Pontianak Kota. Diketahui owner Raja Sekoteng yakni Ibu Santi menceritakan awal mula merintis usaha tersebut yakni pada tahun 2017 dengan bermodal jualan menggunakan gerobak kaki lima di pinggir jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Widat Ardina, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Adila di studio. Nah, sekoteng merupakan salah satu minuman khas yang berbahan jahe yang menjadi pilihan warga kota Pontianak. Nah, untuk Tribuners, awal mencetus ide ini juga berasal dari sang suami. Sekoteng ini juga Ibu Santi menyampaikan bahwa semua menu itu berasal dari jahe, baik dari berbahan susu ataupun es buah juga berasal dari jahe. Nah, Ibu Santi mengatakan saat dirinya masih berjualan di gerobak kaki lima, harus berusaha keras dalam melayani konsumen, apalagi saat cuaca tidak mendukung. Sementara itu, Ibu Santi juga mengatakan walaupun harga pokok sembako naik, terutama di jahe merah yang merupakan salah satu bahan utama dari Raja Sekoteng, Ibu Santi juga mengatakan tetap konsisten dengan harga menu yang disajikan yang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp14.000. Harga tersebut Ibu Santi katakan sudah sejak lama dirinya masih berjualan, maaf Tribuners, harga tersebut dikatakan Ibu Santi sudah sejak dirinya masih berjualan saat di gerobak kaki lima. Namun untuk walaupun sudah pindah lokasi di Jalan Gusti Hamzah nomor 19 Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Kota, untuk harganya juga masih tetap konsisten dengan harga sekitar Rp10.000 hingga Rp14.000. Selain itu, cita rasa dari khas minuman sekoteng juga Ibu Santi jaga tetap sama dari tahun ke tahun. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ibu Santi selaku owner Raja Sekoteng. Berikut untuk tayangannya. Nama saya Santi. Ibu boleh ceritakan sedikit nggak Bu pengalaman Ibu awal merintis usaha sekoteng ini gimana dari tahun kapan? Dari 2017. Berawal dari kaki lima, Mbak. Itu di mana? Di sana, Mbak, di samping stiker. Ujung Pancasila, di samping stiker. Awalnya kaki lima, terus berubah di situ dari tahun kapan? Kita udah berapa tahun ya di sini. Di situ kita 2 tahun lebih atau 3 tahun lah, Mbak. Awal ide tercetus membuat itu Bapak. Kebetulan Bapak. Resep dari sekoteng itu sendiri gimana Bu? Bapak juga. Berarti dari resep turun temurun ya Bu ya? Dari suami. Dari suami ya. Oh, suami. Untuk sekoteng sendiri itu gimana sih Bu? Mungkin boleh ceritakan minumannya dari teh atau kebetulan memang dari jahe semua Mbak.
Tribuners, sebanyak 770 peserta didik menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2024-2025 di SMK Negeri 3 Palu pada Selasa 9 Juli. Adapun SMA Negeri 3 Palu terletak di Jalan Tanjung Santigi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Fadli, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa kemarin sebanyak 770 peserta didik baru jalani MPLS hari kedua di SMK Negeri 3 Palu. Sebanyak 770 peserta didik menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pertama tahun 2024-2025 di SMKN 3 Palu pada Selasa 9 Juli 2024 kemarin, Tribuners. Adapun SMK Negeri 3 Palu terletak di Jalan Tanjung Santigi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan kami sekiranya pukul 9.30 WITA, para peserta didik tengah mengikuti materi tata tertib yang dibawakan oleh salah satu tenaga pengajar di SMK Negeri 3 Palu. Para siswa di hari kedua itu tampak telah mengenakan seragam sekolah dari SMK Negeri 3 Palu setelah sebelumnya mengenakan seragam SMP di hari pertama. MPLS sendiri adalah kegiatan pertama yang dilakukan ketika masuk sekolah untuk pengenalan sarana dan prasarana sekolah. Adapun MPLS SMK Negeri 3 Palu ini berlangsung selama 3 hari dan akan berakhir hari ini, tepatnya tanggal 10 Juli 2024. Sementara itu, panitia OSIS mengenalkan lingkungan sekolah dengan berbagai materi dan games yang diberikan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa baru angkatan 2024-2025 dengan tujuan untuk mengenalkan mereka dengan lingkungan sekolah, kurikulum, dan budaya SMKN 3 Palu. Beragam kegiatan menarik dihadirkan dalam MPLS kali ini, seperti materi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan anti narkoba. Selain itu, para siswa juga mengikuti berbagai permainan dan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan maksud kami, kerjasama dan kreativitas. Diketahui jumlah siswa baru yang mengikuti MPLS di SMK Negeri 3 Palu sedikitnya ada 770 orang yang dibagi atas 12 jurusan dan 64 kelas. Kegiatan itu sendiri berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, rekan Adila dan Tribuners dimanapun berada, Kepala SMK Negeri 3 Palu yakni Hamka mengatakan adapun materi khusus yang berusaha ditanamkan oleh pihaknya ialah materi etika dan akhlak. Ia mengatakan etika dan budi pekerti difokuskan karena untuk membangun karakter siswa yang lebih baik ke depannya. Menurut Hamka, hal ini karena krisis akhlak di kalangan pelajar di Indonesia perlu digalakan. Hal itulah yang menjadi nilai dasar di SMK Negeri 3 Palu. Ia berpesan kepada seluruh siswa baru di SMK Negeri 3 untuk bersekolah dengan baik agar dapat lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Hamka juga menghimbau kepada orang tua murid untuk saling bersinergi bersama tenaga pengajar di SMK Negeri 3 Palu untuk membimbing anak-anaknya ketika berada di luar jam sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala SMK Negeri 3 Palu yakni Hamka. Berikut untuk tayangannya. Saya Haji Hamka SPD, Kepala SMK Negeri 3 Palu. Ya Pak, terkait prosesi MPLS SMK Negeri 3 Palu ini, bagaimana Pak, bisa dijelaskan prosesnya secara mendasar Pak? Oke, terima kasih. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya lakukan
Rapra itu saya ambil pada tanggal 4 dan tanggal 5, itu persiapan siswa untuk melaksanakan MPLS dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Itu sementara berlangsung sekarang ini sudah hari kedua, tanggal 9 pada hari ini. Pak, untuk adik-adik kita yang sedang melaksanakan prosesi MPLS itu, apa saja sih Pak materi khusus yang diberikan? Ya, materi khusus yang dikhususkan adalah tentang permainan-permainan, kemudian game-game, kemudian yang kedua yang utama juga adalah tentang materi akhlak dan etika atau budi pekerti. Itu yang juga cukup diupayakan. Kemudian juga pengenalan kepada selama 6 hari, yakni mulai tanggal 8 hingga 13 Juli 2024, Kukar Festival Budaya Nusantara atau KFBN akan menghiasi panggung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun KFBN yang digelar untuk kedua kalinya itu merupakan rebranding Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF, yakni apabila dulu TIFAF fokus pada seni dan budaya di taraf internasional. Kini Kabupaten Kukar ingin memprioritaskan seni budaya lokal dan Nusantara nasional melalui KFBN. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Miftah Aulia Anggraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Memang selama 6 hari, mulai tanggal 8 hingga 13 Juli 2024, Kukar Festival Budaya Nusantara atau KFBN akan menghiasi panggung hiburan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di mana KFBN yang sudah digelar untuk kedua kalinya ini merupakan rebranding dari event Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF. Jika dulu TIFAF fokus pada seni dan budaya di taraf internasional, kini Kabupaten Kutai Kartanegara ingin memprioritaskan seni budaya lokal dan Nusantara nasional melalui Kukar Festival Budaya Nusantara. Dan memang KFBN ini tidak hanya menjadi wadah untuk menampilkan keindahan seni dan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan keberagaman dan memperkuat persatuan masyarakat Kukar. Dan mengambil tema Kukar Budaya Nusantara, Kukar Berbudaya dan Nusantara Jaya, KFBN kali ini ingin menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional yang berasal dari paguyuban dan kelompok seni yang diikuti dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta berbagai daerah di Indonesia. Saat dikonfirmasi juga, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, Sugiarto, menerangkan bahwasannya ada 7 kabupaten kota yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia dan 16 kecamatan dan 42 paguyuban di Kabupaten Kutai Kartanegara ikut memeriahkan KFBN dengan total peserta mencapai 1.325 orang, dan mereka memang khusus hadir ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengenalkan seni dan budaya daerah masing-masing. Dan Dinas Pariwisata juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur untuk hadir melihat berbagai penampilan seni dan budaya Nusantara yang akan ditampilkan di 3 panggung berbeda, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai. Dan adapun lokasi penampilan terkait dengan Kukar Festival Budaya Nusantara ini tersebar di 3 titik utama, di antaranya area Stadion Rondong Demang Tenggarong, kemudian di depan Jembatan Pulau Kumala dan Taman Kota Raja. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau untuk agar masyarakat Kukar ikut andil memeriahkan festival dengan membeli makanan dari pelaku UMKM. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, stok daging babi semakin berkurang di Pasar Bersehati Manado, Sulawesi Utara. Adapun hal itu yang memicu harga daging babi terus melonjak di pasar tradisional maupun supermarket. Diketahui menjelang Hari Raya Pengucapan Syukur di Sulawesi Utara, banyak orang yang mencari daging babi. Diketahui pada Rabu 10 Juli, harga daging babi lapis naik sekira Rp145.000 per kilogram.
Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Ferdi Guhuhuku, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan juga rekan Adila dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Adila, di Kota Manado, Sulawesi Utara, akhir-akhir ini terjadi kenaikan harga daging babi, di mana Tribuners, kenaikan harga daging babi ini dipicu karena stok yang ada di pasar-pasar tradisional maupun di supermarket semakin berkurang, sehingga memicu terjadinya kenaikan harga daging babi di beberapa bulan terakhir di Kota Manado saat ini. Tribuners, dan hari ini juga dari informasi yang kami terima dari pedagang yang ada di Pasar Bersihati, harga daging babi kembali mengalami kenaikan. Untuk daging babi lapis sendiri itu naik 145.000 per kilogram, padahal harganya sebelum hanya di angka 140.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga daging babi campur naik 135.000 per kilogram dari harga sebelumnya 125.000 per kilogram. Hal itu juga diungkapkan oleh Bobby, salah satu pedagang daging babi di Pasar Bersihati, yang mengungkapkan memang harga daging babi akhir-akhir ini mengalami kenaikan karena memang stoknya yang masuk ke Pasar Bersihati semakin sedikit dan para pedagang juga sudah semakin sulit untuk mencari daging babi di peternak yang ada di Sulawesi Utara. Tak hanya itu, yang menjadi penyebab juga harga daging babi naik akhir-akhir ini karena masyarakat Sulawesi Utara akan merayakan pengucapan syukur. Dan pengucapan syukur ini menjadi salah satu momen di mana masyarakat berburu daging babi karena daging babi ini menjadi salah satu olahan yang wajib disediakan masyarakat Kota Manado untuk tamu yang akan berkunjung dari luar daerahnya, sehingga ini juga yang menjadi penyebab di mana stok daging babi semakin berkurang di Pasar Bersihati karena setiap hari masyarakat itu selalu berbelanja harga daging babi dengan tentunya dengan porsi yang cukup banyak, sehingga para pedagang juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Meskipun naik, Tribuners, menurut Bobby, masyarakat tetap membeli karena sudah menjadi kebutuhan yang harus disediakan di momen pengucapan ini. Nah, Tribuners, dia juga menjelaskan bahwa harusnya ada langkah jangka panjang yang harus dipikirkan oleh pemerintah karena kalau dibiarkan seperti ini bisa-bisa ke depannya harga daging babi ini akan naik sampai di angka 200.000 per kilogram, sehingga ia berharap ada solusi yang nyata yang harus dipikirkan oleh pemerintah, misalnya menyediakan atau memberikan bibit-bibit kepada pemilik peternak daging babi sehingga mereka bisa memelihara kembali babi supaya para pedagang pun tidak kesulitan untuk mencari babi hidup ini di peternak, karena seperti diketahui Tribuners, para pemilik peternak ini sedikit trauma karena pada 1-2 tahun lalu ketika virus ASF menyerang di Sulut, banyak pemilik peternak yang rugi karena babi mereka mati begitu saja, sehingga ini menjadi trauma mereka untuk tidak lagi memelihara daging babi, sehingga mereka berharap pemerintah bisa mencari jalan keluar. Salah satu caranya memberikan bibit gratis kepada pemilik peternak. Mungkin itu rekan Adila yang dapat saya laporkan, dikembalikan ke Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, oknum pria pelatih pasukan pengibar bendera atau Paskibra di Kabupaten Sika berinisial RAR ditetapkan sebagai tersangka kejahatan seksual, yakni terhadap anak Aful 15 tahun, seorang siswa SMA yang merupakan siswa Paskibra seleksi tahun 2024. Kapolres Sika AKBP Hardi Dinata melalui Kasih-Humas Polres Sika AKP Susanto mengatakan bahwa pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Sika. Oknum pria pelatih pasukan pengibar bendera di Kabupaten Sika berinisial RAK
Adapun AKP Susanto menuturkan pada bulan Mei 2024 korban diminta untuk datang ke kantor Kesbang Polsika oleh RAR untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 1 untuk mengikuti seleksi paskibraka provinsi. Namun sesampai di kantor, korban diajak oleh RAR ke kamar mandi dan setelah di kamar mandi, terlapor menyuruh korban untuk membuka semua pakaian korban. Selanjutnya, RAR menyuruh korban memasukkan alat vitalnya ke dalam mulut hingga keluar air mani. Atas kejadian tersebut, korban bersama keluarga melaporkan ke Mapolres Sika. Adapun pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana kejahatan perlindungan anak UU nomor 17 tahun 2016, yakni tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang 17 tahun 2016. Baik, Tribuners Info. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Adila Risna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu.
Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja, yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update Tribun News edisi Rabu 10 Juli 2024. Seperti biasa kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang Live Update sore selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita sore hari ini, seorang pemuda berinisial MRR yang berusia 23 tahun diduga menjadi korban penyekapan dan penyiksaan oleh 30 orang di sebuah kafe di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi karena masalah jual beli mobil. Korban disekap serta dianiaya sejak bulan Maret sampai 1 Juni 2024 sehingga kini harus menjalani pemulihan medis lebih lanjut akibat luka berat fisik dan psikis yang diderita. Pemirsa, untuk mendalami kasus ini saya telah terhubung bersama rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore rekan Bima. Ya, selamat sore. Rekan, dari hasil pemeriksaan, sebetulnya apa motif penganiayaan dan juga penyekapan yang diterima oleh MRR ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari tim penasihat hukum dan pihak warga korban bahwa motif penyekapan dan penyiksaan ini bermula awalnya ketika antara korban dengan pelaku utama berinisial H sepakat melakukan bisnis jual beli mobil pada bulan Oktober tahun 2023 lalu. Ketika itu antara korban dan pelaku sepakat melakukan bisnis dengan pembagian keuntungan 60/40. Namun saat transaksi keempat, korban terkendala melakukan pembayaran hasil jual beli mobil kepada pelaku utama berinisial H tersebut sebesar 100 juta. Hal inilah yang diduga menjadi motif bagi pelaku utama H
dan para pelaku lainnya melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap korban selama bulan Maret hingga Juni 2024 lalu. Baik rekan, terkait sejumlah uang yang dikatakan tidak dapat dibayarkan oleh korban kepada pelaku hingga menyebabkan adanya penyekapan. Apakah ada alasan korban tidak bisa melunasi dari uang sisa tersebut? Ya, awalnya bisnis jual beli mobil antara korban dengan pelaku utama berinisial H memang berjalan lancar, transaksi 1, 2, 3 berjalan lancar. Namun pada transaksi keempat, korban karena terdesak kebutuhan pribadi, ia terpaksa menggunakan uang tersebut dan tidak bisa kala itu belum bisa dibayarkan kepada pelaku utama. Sebelum kejadian sebenarnya korban sempat menunjukkan etikat baik dengan mencicil pembayaran utang tersebut. Namun dalam prosesnya pelaku utama berinisial H justru membebankan biaya bunga sehingga total utang dari yang awalnya hanya 100 juta menjadi 300 juta rupiah. Kemudian setelah korban disekap, dianiaya, dan handphone, kemudian dompet dan barang-barang pribadi lainnya dirampas oleh para pelaku, korban tidak bisa melunasi sisa hutang yang harus dibayarkan kepada pelaku utama. Korban dan pelaku utama ini sebenarnya apakah ada hubungan seperti sudah kenal sebelumnya atau sebatas jual beli mobil saja, termasuk 30 orang yang dikatakan terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut? Ya, dapat saya sampaikan bahwa antara korban dengan pelaku utama berinisial H ini saling kenal berdasarkan keterangan pihak keluarga. Antara korban dan H sudah sekitar 2 tahun mengenal, mereka awalnya merupakan berteman. Kemudian untuk pelaku lain yang terlibat, itu beberapa diantaranya dikenal korban, namun ada sekitar 10-15 orang yang terlibat dalam penganiayaan. Itu tidak dikenal korban karena berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa 10-15 orang tersebut merupakan teman-teman dari para pelaku yang diajak untuk menganiaya korban di dalam kafe tersebut. Iya, menurut informasi terkini rekan Bima, bagaimana kondisi dari korban MRR sendiri yang dikatakan sebelumnya dia menerima kekerasan fisik hingga mengalami gangguan jiwa? Untuk korban saat ini masih menjalani proses pemulihan medis, namun dalam status rawat jalan. Kondisi korban saat ini mengalami trauma berat, diantaranya ia ketika melihat mobil yang serupa dikendari oleh para pelaku, ia berteriak histeris karena merasa bahwa ia dikejar dan hendak disekap kembali oleh para pelaku. Kemudian ketika tidur atau beristirahat, korban tidak bisa memejamkan matanya sehingga tidur dalam keadaan mata terbuka karena khawatir sewaktu-waktu pelaku akan datang kembali untuk menyekap dan melakukan penganiayaan terhadapnya. Untuk kondisi korban secara fisik, korban mengalami gangguan saraf, kemudian tulang ekor bengkok, dan sejumlah luka penganiayaan lain yang masih tampak itu diantaranya bekas sundutan rokok di sejumlah bagian tubuh, baik dari bagian tubuh atas hingga ke kaki. Baik rekan Bima, mungkin bisa diinformasikan kekerasan apa saja yang dialami oleh korban MRR ini? Iya, berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa selama disekap dan dianiaya, korban mengalami berbagai penganiayaan, diantaranya tangan diborgol, kaki diikat menggunakan kabel, alat vital ditaburi bubuk cabai lalu dibakar, kemudian kepala belakang dihantam tabung gas ukuran 3 kg, kemudian korban juga ditelanjangi, dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok, sekujur tubuhnya disundut oleh rokok, kemudian bagian kepala atau muka itu sempat dilempar tong sampah berbahan besi, sempat dilempar asbak berbahan beling, kemudian bagian sekitar tulang ekor ataupun paha sempat dihantam menggunakan stick golf, dan penganiayaan lainnya itu berupa menggunakan tangan kosong ataupun ditendang. Selain kekerasan fisik, korban juga mengalami pelecehan seksual karena dia ditelanjangi dan saat dalam posisi tersebut dia difoto dan kemudian hasil foto dokumentasi itu dijadikan bahan lelucon oleh para pelaku di akun grup media sosial mereka. Baik, rekan Bima, untuk lanjutan proses hukumnya sendiri itu seperti apa, rekan? Apakah sudah ada informasi dari pihak berwajib untuk pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku? Baik, untuk
pada 19 Juni 2024 lalu, korban dan pihak keluarganya sudah melaporkan kasus ini ke SPKT Polsek Durensawit dan laporan sudah diterima dengan pasal 333 atau tentang perampasan kemerdekaan atau penyekapan. Namun setelah 2 pekan ditangani unit Reskrim Polsek Durensawit pada 8 Juli 2024 kemarin, penanganan kasus diambil alih dari unit Reskrim Polsek Durensawit ke Polres Metro Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan dari tim penasihat hukum bahwa pasal yang disangkakan terhadap para pelaku sementara masih pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. Namun pihak keluarga dan penasihat hukum berharap bahwa Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur nantinya dapat menjerat para pelaku dengan pasal berlapis, baik ini tentang pengeroyokan ataupun pelecehan seksual, pornografi ataupun dan lainnya. Kemudian untuk alat bukti yang sudah dapat diamankan dari tim penyelidik, diantaranya keterangan korban dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Khusus Durensawit yang menandakan bahwa korban perlu menjalani pemulihan medis lebih lanjut dalam jangka waktu yang belum dapat ditentukan karena trauma yang diderita. Sampai saat ini, saksi yang sudah diperiksa dari pihak pelapor itu diantaranya korban sendiri, kakak korban, ibu korban, dan seorang saksi lainnya. Sementara untuk pihak terlapor, berdasarkan keterangan dari pengacara, berdasarkan keterangan pengacara terakhir, bahwa pihak terlapor sampai saat ini belum diperiksa, sehingga tim penasihat hukum dan pihak keluarga khawatir bahwa para pelaku ini nantinya akan menghilangkan barang bukti seperti CCTV ataupun barang-barang seperti tabung gas, asbak, tempat sampah, dan lainnya yang digunakan untuk menganiaya korban. Baik, rekan Bima, kita nantikan kelanjutannya dari kasus ini. Kita harapkan hukum yang setimpal dan korban bisa lekas pulih kembali. Terima kasih atas laporan dari Anda, rekan Bima. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Isak tangis pecah saat jenazah dengan korban yang transaksi jual beli ya. Setiap hari itu mereka jual beli dengan persentase 60-40 pada saat itu. Lalu mereka transaksi pertama berhasil, 2 berhasil, lalu pada transaksi keempat ini ada sedikit gangguan dari pihak korbannya untuk mengembalikan atau melunasi pembagiannya itu. Lalu karena mereka merasa kesal, si pelaku utama ini, ya pelaku utama melakukan ngajaklah si korban ini untuk bertemu lagi gitu kan di suatu kafe di bilangan Durensawit gitu kan. Lalu pada saat itu ternyata bukannya diajak berbisnis kembali, malah dilakukan penyekapan gitu kan. Dan penyekapan ini luar biasa sadis ya teman-teman semuanya, karena bisa disebutkan bahwa korban ini mengalami trauma yang sangat serius karena selama mereka menyekap korban ini diborgol, kakinya diikat, lalu bagian lubang kelamin dimasukkan bubuk cabai dan dibakar. Pemirsa, Hakim Tunggal Pra Peradilan Perkara terdakwa Peggy Setiawan Eman Sulaiman merupakan warga kelahiran Kampung Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Besar di rumah sederhana, Eman anak dari pasangan Haji Aneng yang berusia 70 tahun dan Amini asal Karawang, Jawa Barat. Dalam sidang putusan pra-peradilan yang digelar pada Senin 8 Juli 2024, keluarga Eman Sulaiman mengaku tidak bisa tidur. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Cikwan Suwandi, wartawan Tribun Jabar. Pemirsa akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Cikwan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya, Justina. Ya, rekan Cikwan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih, Justina. Jadi memang Hakim Tunggal Pra Peradilan Perkara terdakwa Peggy Setiawan Eman Sulaiman ini merupakan warga kelahiran Kampung Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Dan Eman sendiri merupakan anak dari pasangan Haji Aneng dan Amini asal Karawang, Jawa Barat. Dan Ibu Eman meninggal pada tahun 1998 dan kini Eman
memiliki ibu sambung bernama Tarwiyah. Jadi ketika diwawancara memang sebelum sidang pra peradilan Peggy Setiawan diputuskan oleh Eman Sulaiman, kedua orang tua Eman sendiri mengaku sangat khawatir terhadap Eman sebelum memberikan keputusan, dan sebelumnya Eman memang tidak memberitahukan mengenai dirinya menjadi hakim tunggal dalam sidang pra peradilan tersebut. Dan orang tua Eman sendiri mengetahui dia memimpin sidang tersebut ketika tetangga dari kedua orang tuanya itu datang dan memberitahukan bahwa Eman menjadi hakim dalam sidang pra peradilan Peggy. Dari sana orang tua Eman mulai melihat beberapa postingan mengenai Eman di media sosial, dan kemudian memang orang tua Eman kemudian menghubungi Eman dan mengungkapkan soal kekhawatirannya. Bahkan Haji Aneng sendiri, orang ayah dari Eman ini, mengaku tidak bisa tidur sebelum sidang pra peradilan itu berakhir. Dan Eman memang sengaja tidak memberi tahu kedua orang tuanya karena memang ditakutkan akan membuat khawatir Eman sendiri. Dan Eman sendiri memang merupakan satu-satunya yang anaknya yang menjadi hakim di keluarganya. Dan saat ini kedua orang tua Eman sendiri mengaku sudah mulai tenang setelah pra peradilan dan mengaku menjadi kebanggaan dari warga Desa Kaum Jaya. Demikian Justina. Terima kasih rekan Cikuan Suhadi, wartawan Tribun Jabar, atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Haji Aneng, ayah Eman Sulaiman. Nyari wakina. Ya Bapak Masyun. Takut-takutan. Cuman ya bangga lah sebagai orang tua, maaf. Katanya sempat nggak bisa tidur, Pak. Jadi kaetak itu dua yang bulaknya bawa. Jadi sieun gitu nih. Kayak anak-anak gitu, kayak anak-anak apalah cerita anak itu datang pernah gitu ngobrol-ngobrol gitu kieu tuh mana entek mengatasi ini ya Pak, kasusnya Peggy. Jadi katanya sempat nggak tidur Pak seminggu tuh Pak. jarang tidur gitu Bapak. Khawatir ya Pak sebelum putusan ini selesai. Mau putusan gitu teh. Setelah putusan ini selesai seperti apa Pak? Ya Bapaknya terus langsung gitu. Pemirsa, isak tangis pecah saat jenazah Fajar Nugroho dibawa meninggalkan rumah duka menuju ke lokasi pemakaman pada Selasa 9 Juli 2024. Rumah duka berada di Dukuh Sanggerahan, Desa Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Lokasi pemakaman berada di Dukuh Sepi, Desa Barpan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Peti jenazah diangkat personel berseragam pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Untuk informasi selengkapnya terkait pemakaman Ketua OSIS SMA di Klaten, kita telah terhubung bersama rekan Zarfan Mohana, wartawan Tribun Solo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Zarfan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Sebelumnya telah dilakukan pemulasan pemakaman dari almarhum Ketua OSIS yakni Fajar Nugroho. Pada kemarin, tepatnya hari Selasa, dilakukan pemakaman. Isak tangis pun warga terlihat pecah saat rumah duka menuju lokasi pemakaman. Rumah duka sendiri berada di Dukuh Sanggerahan, Desa Kecamatan Cawas. Sementara lokasi pemakaman berada di Desa Seberang, ini di Dukuh Sepi, Desa Barpan, Kecamatan Cawas. Peti jenazah sendiri oleh personel berseragam pasukan berbendera atau hal ini dilakukan karena almarhum sendiri merupakan anggota Paskibraka tahun 2003 yang lalu di Kecamatan Cawas.
sejumlah hingga berdiri masuk dalam mobil, isak tangis masih terasa di lokasi rumah juga, termasuk teman-teman pendidikan juga menangis di lokasi. Terima kasih rekan Zarfan Mohana, wartawan Tribun Solo atas update dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Orang tua korban siswi SMK di Mesuji yang tewas dibunuh oleh pamannya sendiri meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberi sanksi pidana mati kepada tersangka. Ibu korban yang bernama Santi mengaku sangat terpukul atas tragedi yang menewaskan sang putri. Karena itu pihaknya menginginkan pelaku untuk dihukum mati. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Rangga Yusuf, wartawan Tribun Lampung. Rekan Rangga, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik rekan Justina dan Tribunas, bisa saya sampaikan bahwasanya atas kejadian kematian anak dari orang tua korban ini membuat keluarga dari korban yang berada di Desa Talangbatu, Kecamatan Sitimur, Kabupaten Mesuji merasa terpukul ya. Jadi orang tua korban meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana hukuman mati kepada pelaku yang telah menewaskan putrinya. Keluarga korban juga mengaku tidak ada permintaan lain atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap putrinya. Karena dari keluarga juga bilang hukuman mati adalah hukuman yang paling pantas untuk diberikan kepada pelaku demi atas kematian yang diderita oleh putrinya. Begitu rekan Justina dan Tribunas. Untuk bisa dijelaskan juga bahwasanya pelaku ini merupakan masih ada hubungan keluarga yang dimana istri dari pelaku ini masih punya hubungan saudara dengan keluarga korban. Begitu rekan Justina dan Tribunas bisa saya sampaikan. Baik, rekan Rangga Yusuf, wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama ibunda korban, Santi. Pokoknya dari kita sekeluarga ini minta hukum, langsung hukum mati aja. Iya, pelakunya maksudnya kayak gitu. Artinya menurut keluarga itu memang perbuatan sudah melampaui batas. Iya. Pokoknya itulah permintaan aku, pokoknya dia langsung hukum mati aja. Gak ada permintaan lain, pokoknya langsung hukum mati aja. Iya. Untuk ucapan Polres pada ya, terima kasih sebagai Kapolres Lampung, Kapolres Mesuji, terima kasih atas bantunya selama ini, sudah menangkap pelakunya. Pokoknya mohon sama Polres Mesuji minta hukum mati pelakunya. Pemirsa, tim Buser bentukan Gampong Payabujuk, Selemak, Kecamatan Lansabaro, Selasa 9 Juli 2024 pagi buta menggerebek rumah penginapan atau losmen di Gampong setempat. Hasilnya pemuda Gampong mendapati atau menangkap basah 2 pasang muda-mudi, yakni 2 wanita dan 2 laki-laki.
yang melakukan pesta narkoba jenis sabu. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Serambi News, rekan Zubir, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Zubir, silakan laporan Anda, rekan. Ya, Assalamualaikum Justina, selamat siang para pemirsa Tribun Newscom. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh pada tanggal 9 Juli kemarin atau Rabu, pemuda Gampung Payabujuk Selemak, Kecamatan Langsa Baru atau diberi nama oleh Gampung Sempat, Tim Buser atau Pagi Gampung dalam bahasa Indonesia